warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Nur Fatimah Tuzaro dalam acara Tech Show yang muda yang berprestasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, saat ini saya sedang bersama sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Iksanuddin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau adalah seorang PNS, seorang seniman kaligrafi, seniman taman, juga sebagai seorang penyuluh agama dan juga pengusaha tanaman hias. Nah, kita akan belajar tentang apa sih masa muda itu dulu. Kan kita tahu ya Pak, karena banyak orang yang bilang bahwa yang namanya masa muda itu adalah masa emas, di mana para pemuda itu sebagai agen of change, perubahan, sebagai orang yang merubah dunia. Jadi ada banyak orang yang bilang bahwa masa muda adalah masa emas. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah, menurut Bapak itu yang sudah pernah jadi anak muda, pengertian atau makna anak muda sendiri itu apa sih Pak? Anak muda itu anak pergantian dari anak-anak sebelum ke orang tua. Biasanya anak muda itu sifatnya akan menonjolkan dirinya sendiri. Oleh itu anak muda kadang kalau tidak terkontrol itu akan ugal-ugalan, akan tidak terarah. Nah, sedangkan kalau diarahkan anak muda itu akan baik, karena sesuatu itu diawali dengan anak muda. Pembangunan atau apapun lah, itu semua diawali dari anak muda. Nah, untuk itu kan anak muda adalah sebagai emas awal dari sesuatu. Kita jadi orang tua juga dari anak muda, kita dari usaha apapun juga diawali dari muda-muda itu. Nah, untuk itu anak muda adalah masa-masa emas untuk melanjutkan perjuangan orang tua, melanjutkan dari anak-anak ke jenjang seterusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai kader muda, kader emas, harapan bangsa itu jangan malas-malasan nih. Nah, pertanyaan yang kedua, kita sebagai kader muda itu bagaimana sih cara menggali potensi yang ada dalam diri kita gitu? Karena banyak orang atau anak muda itu dia pengen berprestasi, dia pengen berkarya, tapi dia belum tahu apa sih aku punya apa dalam diri aku tuh, mereka belum tahu gitu loh Pak. Nah, kira-kira gimana sih cara menggali potensi supaya kita itu bisa berprestasi, kita juga bisa berkarya? Ya, yang jelas anak muda itu kan masa-masa emas, masa-masa menonjolkan dirinya. Nah, biasanya anak muda itu kalau tidak diarahkan itu akan timbul kebingungan yang akhirnya dia akan menyontoh kepada orang-orang lain. Kalau yang kebetulan dia contoh itu positif, dia juga akan menjadi positif. Tapi yang dicontoh itu enggak negatif, ugal-ugalan atau perilakunya tidak baik, maka anak itu juga akan menjadi begitu. Nah, untuk itu pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah pokok dari sesuatu, termasuk ingin pandai, ingin pintar. Jadi harus menyontoh kepada sesuatu yang anak-anak yang sregep gitulah. Nah, dari itu menurut saya, pengalaman yang saya alami itu cara menggali potensi diri kita itu dari diri kita sendiri. Jadi kita itu hobinya apa, kita itu inginnya apa. Nah, disitulah. Jadi kalau kita senangnya olahraga, berarti olahraga yang kita kejar. Jadi potensi yang ada di diri kita kembangkan. Itu pengalaman yang saya alami, itu akan menjadi sukses, karena diawali dengan kesenangan pribadi, seterusnya kita kembangkan gitu. Berarti yang namanya temen itu berpengaruh banget ya Pak dalam kita sebagai anak muda dalam bergerak lah atau memanage kehidupan itu. Nah, yang selanjutnya itu saya pengen belajar nih dari pengalaman Bapak. Dulu pas masa muda itu model berkarya atau berprestasinya Bapak itu yang bagaimana sih? Ya, kembali lagi tadi kan yang namanya anak muda itu kan perubahan dari anak muda itu 70% kepada teman kita.
jika yang kita temani itu kok dilalah itu berperilaku negatif, maka kita akan menjadi negatif. Dan sebaliknya gitu. Nah, terus pengalaman yang saya alami, dulu kan saya juga anak muda seperti Anda. Itu ketika saya mencari diri saya, bagaimana saya harus berusaha, saya sudah rumah tangga, saya harus mencari ekonomi. Nah, itu memang istilahnya perputaran usaha, perputaran ide-ide yang saya alami itu banyak sekali. Dari percobaan, dari kepengen ini, saya ini, kepengen usaha itu, saya usaha itu. Tapi dari sekian usaha, ternyata apa? Cuma satu tok. Jadi kadang kan kita menuruti hawa nafsu, ingin usaha yang satu, ya, ingin usaha yang lain dan yang lain dan yang lain. Itu ternyata kalau kita gabung untuk usaha itu tidak akan berhasil. Karena kita sendiri tidak bisa dibagi dengan yang demikian tadi. Jadi pengalaman yang saya alami itu kalau kita usaha itu jangan macam-macam, cuma satu dan istiqomah, kuncinya cuma itu dok. Nanti kalau ingin elektronik ya sudah elektronik, ditekuni sesuai yang ditekuni pasti akan membawa keberhasilan. Nah, keberhasilan itu kan dari pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah pokok. Kadang anak-anak muda itu pertama kali berusaha gagal. Nah, setelah gagal tidak dilanjutkan, itu adalah kegagalan, itu adalah kebodohan. Jadi justru kegagalan yang pertama itu adalah ilmu, kunci untuk melangkah selanjutnya. Dengan kegagalan berarti kan kita mengetahui, oh ini kegagalan di sini. Berarti kalau kita sudah tahu kegagalan di sini, kita melanjutkan pasti akan sukses. Ya, demikian yang saya alami. Jadi sesuatu itu butuh pengorbanan, kadang butuh percobaan, tapi hakikatnya pada kita merucut ke suatu usaha itu cuma satu tok. Jangan dengan usaha yang banyak, tapi cukup satu. Kita sungguh-sungguh pasti akan jaya, akan hasil yang kita usahakan. Iya, keren banget ya. Nah, ini kan Bapak pernah jadi anak muda dan sekarang menjadi orang tua nih. Nah, gimana sih peran orang tua dalam mendidik anaknya agar menggali potensi yang ada dalam anaknya untuk mereka berkarya dan berprestasi? Ya, saya sebagai orang tua melihat anak-anak muda yang sekarang kan kadang kan kalau tidak diarahkan itu ya akan bisa terjerumus kepada sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua. Nah, untuk itu sebagai orang tua tentunya kan memang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mendidik kepada anak, bahwa anak itu adalah titipan orang tua, yang orang tua wajib mendidik kepada anaknya, termasuk abang biru nih anak itu kan tergantung orang tua. Jadi orang tua wajib untuk menggandeng, untuk menuntun, untuk mendampingi kepada anak. Jangan dijauhi anak-anak, tapi bagaimana kita itu bisa dekat dengan anak. Ya, akhirnya kan kita bisa mengarahkan yang positif, mungkin dengan bergaul yang baik, mungkin dengan usaha yang baik. Jadi kita orang tua itu tetap menyepot kepada anak. Karena sekarang kan dunia lain, beda dengan ketika saya dulu muda. Ketika saya dulu muda itu kan kadang orang tua saklek. Sekarang enggak. Sekarang zaman keterbukaan. Anak cuma diarahkan, orang tua selalu memantau, syukur-syukur dengan mendorong, dengan usaha, dengan permodalan dan sebagainya. Tapi seandainya Pak anak sudah bisa berkarya sendiri, ya orang tua kan wajib untuk mendorongnya, wajib untuk mendampingi kepada anak kita sendiri. Terima kasih. Nah, dari awal sampai akhir nih saya bakal menyimpulkan lah sedikit. Yang pertama, intinya kita sebagai anak muda itu adalah di masa emas gitu, masa-masa emas kita untuk mencari potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, cara kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita adalah dengan kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Kita cari apa yang kita suka, nanti biasanya akan merujuk kepada sesuatu yang berhasil gitu.
Nah, dan ketika kita mencoba untuk berkarya atau berprestasi, cobalah dengan satu cara tapi kita istiqomah, begitu ya Pak. Mungkin itu saja yang dapat kita ngobrol gini, nanti bisa lanjut ke podcast yang selanjutnya. Saya akhiri, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai jumpa teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.